Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wardallahu ma'anna ma'ahum ajma'in. Allahumma amin amin. Amma ba'du, hadirin al-jamaah al-mukarramin. Madrasah atau sekolah? Yayasan. Yayasan apa? Muassasah Al-Ikhlas. Masya Allah. Pertama-tama awalan Ashkuru, terima kasih kepada seluruh jamaah wa Yayasan Al-Ikhlas, ketua yayasan, semua pengurus, hayakumullah, jazakumullahu khairan kathiran wa hayakumullah. Ana mewakili umat Islam di Palestina, di Gaza. Saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa Palestina juga mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'u Allah azza wa jal an yaj'ala hadhihi al-bilada bilada barakatin wa bilada khairin wa an yahfazaha Allah azza wa jal. Kota Magetan insyaallah taala tabqa muzdahiratan wa 'azimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini tidak perlu diterjemahkan ya Syekh. Takallamtu bil Arabiyyah. Oh ya. Beliau mendoakan mudah-mudahan kita di Palestina itu adalah juga mencintai orang-orang Indonesia dan menjadikan negara ini negara yang penuh keberkahan, penuh kebaikan gitu ya. Dan tafadhal Syekh mungkin. Insyaallah. في الحقيقة يعني ربما هذه المرة أول مرة أشارك في محاضرة في الساعة 6 وهذا بالنسبة لي شيء جميل جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرة أمتي في بكورها. وقت البكور هذا وقت عظيم، وقت بركة يعني. Nah ini katanya pertama kali saya ngisi pengajian gitu ya, taklim di waktu pagi jam 6 katanya, Masya Allah katanya. Dan ini luar biasa kata beliau. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa pertolongan untuk umatku, keberkahan untuk umatku itu fi bukuriha, di waktu paginya katanya. Masya Allah. Dzalika apalagi ya, apalagi nahnu huna najtami'u lillahi azza wa jal wa kadzalika nusratan لأهل فلسطين وأهل غزة وحبا في المسجد الأقصى المبارك وهذه أكبر هدية نقدمها لأهل فلسطين. Nah ini kata beliau, apalagi kita ngumpul nih karena Allah gitu kan, karena dalam rangka nusrah, bagaimana terkait dengan saudara kita di Palestina, dan ini sangat sesuatu banget lah untuk Masjid Al-Aqsa kata beliau, Masya Allah. Wa haqiqatan أهل فلسطين لا ينسون ولن ينسون جهاد أهل إندونيسيا معهم في هذه اللحظة التي يمرون بها اللحظة الأصعب على مدى 75 عاما. Nah ini orang Palestina itu tidak akan lupa perjuangan orang Indonesia, Masya Allah kata beliau. Di mana sudah 75, apalagi yang ini sudah 75 tahun kata beliau. Jadi orang-orang Palestina itu sangat mengingat betul bagaimana perjuangan orang
Indonesia. Wah, Indonesia Ustadz, Nah. di Arab di sana namanya kakak umat Islam. Oh, Masya Allah. Jadi kakaknya umat Islam itu Indonesia kata beliau. Masya Allah, Masya Allah. Wah, yani hadza lazim, hadza wajib. Seorang kakak sayang dengan adiknya, betul? Oh, Sah ya? ya, Betul? saya. Aywa. Lazim Indonesia takunu ملتزمة ومحبة لفلسطين لأن هناك المسجد الأقصى قبلة أمة الإسلام الأولى. Wajib orang Indonesia itu ya sebagai kakak katanya. Apalagi dah dianggap kakaknya umat Islam di Gaza itu wajib multazim untuk apa? Mencintai Palestina. Di situ ada Masjid Al-Aqsa. وما شاء الله يعني قال أن إندونيسيا كانت عندها تجربة أطول من فلسطين وكانت محتلة لمدة 350 عاما من بلندا لم تتعب ولم تيأس واجهت وقاتلت حتى نالت الحرية والاستقلال وفلسطين كذلك سوف تمشي على خطى أختها الكبيرة لن تترك الجهاد والمقاومة حتى تحرر أرض فلسطين إن شاء الله رب العالمين. Nah, beliau mengapresiasi Indonesia itu punya pengalaman katanya. Pengalaman sama-sama dijajah berapa tahun? 350 tahun. Nah, dan kita hari ini ya sedang dijajah, ya kita harus melakukan ya perlawanan sampai kemudian Palestina itu merdeka kata beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. وما شاء الله هنا di Indonesia hunaka KTP warna biru ya. Saya belum ada KTP. هذا KTP له ثمن غالي ثمنه غالي. هل تعرفون من الذي دفع ثمن هذا KTP؟ Tahu nggak berapa harganya KTP katanya? Saya nggak punya KTP nih Indonesia katanya. Gratis? Gratis katanya. Lah, bukan. Berbayar. Berbayar katanya. Tetap bayar. Man dafa'a hadha thamanu KTP. Para pahlawan kita. Oh iya. Jadi para kiai. Ya. Yang membuat kita akhirnya KTP itu enggak gratis katanya. Menjadi KTP orang Indonesia itu enggak gratis. Siapa yang membayarnya? Dulu para pejuang kita, para kiai. Ya, para pejuang kita yang dulu memerdekakan Indonesia. Sahih. Huna di Magetan, hal hunaka maqam pahlawan? Oh, mujud. Masya Allah, maqam pahlawan hada. Setiap kota hada kelebihan Indonesia ada makam pahlawan. Di sana tertulis nama para pejuang, para kiai, para ulama. هناك نرى أسماء الأشخاص الذين ضحوا لأجل إندونيسيا ودفعوا بدمائهم ثمن هذا التحرير الذي نراه اليوم واستلمناه جاهزا خلاص. Jadi mereka lah yang membayar, akhirnya kita punya KTP gratis itu mereka yang membayar kemerdekaan Indonesia dengan apa? Dengan darah-darah pejuang. Dengan darah-darah mereka para pejuang yang sudah berjuang mengorbankan hartanya, jiwanya untuk memerdekakan Indonesia ini. Masya Allah. Semoga Indonesia ini tetap berkah dan dirgahayu sampai hari kiamat. Amin. Palestin al-an tadfa'u thamana KTP masa depan. Jadi Palestina itu saat ini sedang akan membayar KTP-nya katanya untuk di masa yang akan datang. Ya, jadi insyaallah. Lidzalika ahlu Palestin muhtalluna min Israel منذ 75 عاما, artinya baru-baru. إذا قارنا مع إندونيسيا إذن هذا جديد يعني. لذلك ما زالوا kuat, sabar, kokoh, ينتظرون نصر الله عز وجل من عند الله عز وجل حتى بإذن الله نصلي جميعا في الأقصى محررا عزيزا. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita itu baru dijajah
ya 75 tahun kata beliau. Nah, maka ya masih sangat kuat-kuatnya begitu sampai ya kita bersabar, mudah-mudahan kita nanti kalau sudah merdeka kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Amin. Allahumma amin. Atau mau cerita? Ada ceritanya. Cerita. Pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Oh iya. Tapi ya mohon maaf kalau nanti ada kesalahan Arab. jangan marah-marah ya. Kan saya Indonesiun ini ya yafrahun. Ya, senang ya? Naam. tapi saya ini bahasa Bila Indonesia. hajatikum ya. Bahasa Indonesia kami masih renov, belum selesai. Takutnya nanti Bapak dan Ibu marah kalau saya salah. Jangan dulu ya. Oke. Bidunia Arab. Ayo, saya baru belajar bahasa Indonesia. Banyak hal yang mungkin agak susah bagi kami. Sebagai orang Arab, terkadang banyak huruf yang dalam bahasa Arab tidak ada, Ustaz. Kayak seperti huruf P. Apa ini P? Kalau di Arab kita tahu B. Ba, bi, bu. Cuma nggak ada pa, pi, pu. Nggak ada. Wah, huruf lain, huruf nga. Ana yani kalau saya sudah belajar nga, ana butuh dua tahun baru bilang nga. Kadzalika al-Indonesia al-Jawiyun yatakallamuna bil ain yahtad ila sanatain itu. Di Indonesia juga susah bilang betul? Imam Ali. Padahal namanya Imam Ali, bukan Ali. Satu-satu ya. Sama-sama. Di Jawa di situ Ustaz banyak teman-teman dari Arab. Mayoritas mereka waktu bicara bahasa Indonesia mereka bilang setengah, telinga begitu. Susah. Jadi alhamdulillah walaupun ada kesusahan termasuk cinta kami terhadap Indonesia, terhadap Nusantara ini, saya sangat ingin belajar bahasa Indonesia. Insya Allah saya sangat optimis bahasa Indonesia di masa depan akan menjadi lebih penting daripada bahasa Inggris, insya Allah. Amin. Yang penting kita semua ini yakni pesimis ya. Kita semua pesimis. Menjadi negeri yang optimis, astagfirullahaladzim. Itu kekurangannya. Ada optimis, ada pesimis yang kurang, yang negatif. Optimis yang banyak. Ayo, Masya Allah. Kita insya Allah mau jadi optimis masa depannya Indonesia. Amin. Dulu itu waktu saya baru kali pertama masuk di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta ya. Di sana saya dijemput oleh salah satu ikhwah di sana yang mana beliau alumni Sudan, sudah pintar bahasa Arab. Sekarang beliau dokter. Dia mengatakan, Syekh, hal ta'rifu ya anna Indonesia hadhihi kanat muhtallah min Holanda akthar min 350 aman. Dia pakai bahasa Arab ya. Beliau ceritakan, dia bilang, Syekh tahu tidak, ini Indonesia pernah dijajah dulu oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, saya waktu itu buka begini mataku. Masa? Ana qultu 350? Salah Ustaz. Ana mengira dia baru belajar bahasa Arab sehingga dia salah sebut angka. Dia mau bilang 35, cuman kasihan dia nambah 0. Itu sering terjadi. Karena itu dalam bahasa Arab masalah angka itu susah. Kadang 113, betul Ustaz? Angka itu kalau bahasa Arab susah kan? Susah. Saya bilang wajar lah, mungkin dia baru belajar. Oh 35, Masya Allah Ustaz, 35. Dia bilang, lah, bukan. Terus, ayo 350. Subhanallah, kifadha, bagaimana Ustaz? Nah, supaya saya yakin, saya kasih pulpen. Kalau dia menulis, nggak bisa salah kan? Dia tulis begini, 350. Baru saya ini kaget, saya kagum sekali.
Ana buka Google, ana lihat cari, apakah Indonesia betul pernah dijajah? Kan saya masuk di sini hanya tahu Masjid Istiqlal, hanya tahu air terjun, tahu sawah, dulu kan? Nah, ternyata itu betul. Indonesia hanya penjajahan Belanda 350 tahun. Bagaimana Jepang, bagaimana yang lain. Waktu itu saya baru sadar bahwasanya Palestina itu kemarin dijajah. Kalau dibandingkan Indonesia, kemarin 75 tahun ini masih baru-baru. Makanya, afwan Ustaz ya. Ya. Kenapa kita lihat mungkin rakyat Indonesia paling sayang terhadap Palestina, peduli Palestina? Karena kita di sini punya riwayat, punya percobaan, pengalaman. Coba lihat, bagaimana kalau walayazubillah ya, ada orang baru sakit kanker. Bagaimana kalau dia ketemu sama orang yang pernah sakit kanker? Bagaimana reaksinya dibandingkan orang yang tidak pernah sama sekali sakit kanker? Yang kedua pasti bilang, oh kanker ya, oh itu bagus itu, kanker itu. Beli-beli obat di apotek di situ, ada apotek beli obat kanker di situ ada. Dia enggak tahu ya. Tapi orang yang pernah sakit kanker pasti dia menangis, betul? Kenapa dia menangis? Dia tahu apa itu kanker. Bagaimana pahitnya, bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya. Dan begitulah Indonesia. Sumpah ya, kadang anak di masjid-masjid hanya orang tua yang 75 tahun, mereka cukup tahu ini bapak dari Palestina, langsung mereka menangis. Kenapa? Langsung mereka ingat masa dulu waktu penderitaan Indonesia ini. Mungkin sekarang kita alhamdulillah aman sentosa ya, semoga dawam insyaallah. Kita mungkin terima jadi alhamdulillah di sini aman. Ini Bapak Ibu semua, kalau kita mau berangkat sekarang dari Jawa Timur sampai ujung-ujung Jawa, bahkan sampai Maroke, sampai mana-mana, nggak ada yang melarang pakai KTP ini. Tinggal kita beli tiket pesawat, atau kita sewa mobil, atau mungkin punya mobil ya, kemana-mana boleh, nggak ada masalah. Nggak ada yang namanya penjajahan, kita free, bebas. Tapi kalau orang Palestina coba, kadang orang dia punya anak menikah di kota sebelah. Contoh di sini kita bilang Magetan, Surabaya. Surabaya. Dia itu tidak diizinkan. Ada di sana banyak orang, anaknya, putranya menikah, putrinya, dia menunggu 16 tahun baru ketemu dia. Kenapa? Padahal kalau naik ke sepeda 20 menit sampai. Tetapi siapa yang melarang dia? Musuh-musuh Allah, para penjajah, mematasi kehidupan kita. Mereka menjadikan kita itu kayak mohon maaf hewan-hewan yang ini peternakan hewan ini kandangnya ayam, ini kandangnya apa, ini dipisah semua. Sedangkan kita alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar. Demi Allah ya, ana mungkin faham apa artinya menjadi hidup atau menjadi bebas, merdeka, menjadi aman. Menjadi merdeka itu hal yang luar biasa. Demi Allah hal yang luar biasa. Ana berdoa semoga insyaallah Palestina menjadi merdeka. Amin ya rabbal alamin. Saya akan berusaha kalau Palestina merdeka, saya akan membuat di sana makam pahlawan seperti Indonesia ini insyaallah. Allahumma amin. Wa saat ini al-halu fi Gaza, kondisi di Gaza Palestina itu bukan perang biasa. Saudara-saudara kita di sana, umat Islam di sana lagi mengalami genosida yang besar. Sejak Perang Dunia Kedua tidak pernah ada kejadian atau genosida, pembantaian
seperti yang ada di Gaza saat ini. Jumlah korban syahid di sana sudah lebih 60.000 jiwa. Selama berapa? Selama setahun. 60.000. 60% dari angka tersebut itu anak kecil dan wanita dan orang tua. Yang namanya penjajahan tidak tahu sayang, tidak tahu kata kemanusiaan. Tahu kemanusiaan? Kemanusiaan. Ayo kita ketawa ya. Tapi di Israel di sana mereka lagi cari definisi apa kemanusiaan di situ. Mereka tidak paham, barbar, orangnya barbar. Coba kita lihat, mohon maaf, itu ada yang namanya BPP, tahu? PBB, Persatuan Persatuan Bangsa-Bangsa, betul? Di situ ada beberapa hal yang namanya undang-undang seluruh dunia. Kita tahu bagaimana, contoh, anak kecil itu tidak boleh dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Baru kita tahu anak kecil tidak bisa dibunuh. Oke, apalagi rumah sakit tidak boleh dihancurkan. Apalagi seorang jurnalis tidak boleh dibunuh. Apalagi orang perawat atau dokter, staf kedokteran tidak bisa dibunuh. Apalagi 1, 2, 3, 4, 5. Itu bukan agama. Namanya pemahaman manusia, akhlak kemanusiaan, etika kemanusiaan, etika perang. Ya, coba ini kali pertama semua ditindas di bawah sepatu-sepatu Israel Zionis. Mereka tidak mengakui apa itu PBB, apa itu akhlak manusia, apa artinya menjadi orang sopan. Tidak tahu kata sopan mereka. Sehingga anak-anak kecil, wallahi anak bayi 6 bulan masih ini namanya ASI ya, yani masih menyusui, dia dibunuh sengaja oleh Israel, dia sedangkan lagi digendot oleh mamanya. Ini kejadian ya, disaksikan oleh puluhan orang di sana. Anak bayi lagi menangis kan, 6 bulan. Wajarlah anak kecil. Coba kasih diam, diam nak. Dia tidak paham. Wallahi katanya tentara Zionis untuk mamanya disuruh diam, tidak mau diam. Saya tidak tahu, nggak ada obatnya, nggak ada makanannya, nggak ada apa, bagaimana ini? Langsung ditembak anaknya. Ini bukan, mohon maaf, drama Korea. Ini fakta, ini fakta. Ada videonya ini, ada semua terjadi. Orang menyaksikan, banyak saksiannya. Anak kecil dibunuh tanpa ada alasan. Ada orang dokter dari Amerika masuk di Gaza sebagai relawan. Dia bilang, itu anak-anak semua yang dibunuh bukan kebetulan, sengaja dibunuh. Dia bilang, ana menyaksikan beberapa kasus anak kecil itu ditembak oleh sniper di kepala dan di dada. Coba kalau kebetulan mungkin 1 peluru cukup. Salah masuk, salah tembus, salah ditembak. Cuman kalau 2 peluru 1 anak, artinya apa ini? Sengaja. Allahu Akbar. Anak kecil dibunuh sengaja. Kapan ini terjadi? Kapan? Justru di zaman jahiliyah itu, orang waktu pakai pedang dan kuda, waktu itu anak kecil dihindari. Anak kecil ini dipinggirkan, disingkirkan, jangan dibunuh. Saat ini jumlah anak yang dibunuh di Gaza 17.000 anak kecil. 17.000. Di Gaza sekarang lagi ada istilah yang lagi viral. Apa istilahnya? Muhya minas sijilil madani. Muhya minas sijilil madani. Apa artinya Ustaz ini coba? Kalau muhya itu terhapus. Terhapus dari as-sijilul madani, mungkin di sini kayak Dok Capil ya. Tahu Dok Capil? Catatan sipil? Saya betul. Di situ ada Dok Capil, namanya itu as-sijilul madani. Situ ada nama keluarga. Keluarganya Pak Adi, keluarganya Pak Agus,
Siapa istrinya? Fulana, anaknya Fulan. Di situ dulu kalau mati syahid terhapus orangnya saja, Pak Fulan, Ibu Fulana. Sekarang terhapus per keluarga. Inilah kondisi perang terakhir. Keluarga Fulan, nenek, kakek, anak-anak, cucu semua terhapus, semua mati syahid. Satu roket, satu tempat, 1 menit, semua mati syahid. Bayangkan itu, Israel terkadang ingin membunuh 1 orang, dia targetkan 1 kelurahan. Semua dihancurkan, semua di bumi haluskan gara-gara 1 orang. Dan inilah yang menjadikan seluruh dunia saat ini lagi mengatakan bahwasanya itu Israel negeri yang kriminal. Ini Indonesia, Masya Allah. Ini makanya saya mau bertanya, kalau sekarang datang wisatawan dari Israel, apakah kita siap terima di sini? Siap nggak? Padahal kita tidak kenal ya, tapi kita kenal tindakannya di Palestina. Kemarin di Thailand. Ada wisatawan dari Israel, 1 orang, istri sama anaknya. Dia mau masuk makan di restoran. Katanya yang punya restoran tidak boleh masuk di sini, Pak. Terus kenapa? Katanya di sini ada anak kecil, saya takut ini kamu membunuh mereka. Saya yang bunuh mereka, nggak ada senjataku. Kamu orang Israel ini kan? Orang Israel dilarang di sini. Masuk yang lain, warung yang lain tidak boleh. Masuk di sini di sana tidak boleh. Sampai itu pemerintah Israel sekarang ya, ada pengumuman kepada warga Israel, kalau ada yang mau safar jangan bilang seorang Israel. Sebutkan nama yang lain saja. Pakai bahasa Inggris, bahasa apapun. Yang penting bahasa Israel jangan dulu. Apa katanya warga Israel? Kalau begitu ngapain kita sabar sampai kapan? Apa artinya, apa rasanya menjadi warga negara Israel? Kalau malu-malu di mana-mana. Kalau kita keluar negeri semua takut, semua takluk, semua tidak sebut nama kebangsaan kita. Apa manfaatnya? Makanya mereka saat ini lagi berhijrah, tinggalkan Israel. Katanya hampir 1 juta orang Israel sudah meninggalkan Israel. Selama-lamanya tidak akan kembali lagi. Mayoritas mereka orang yang berpendidikan, orang S2, S3, orang dokter, senior, apa semua. Makanya insyaallah ta'ala ikhwani fillah, kami ini sangat optimis, bukan pesimis ya. Sangat optimis dengan persatuan kita, dengan jiwa Islam kita, dengan jiwa tauhid kita. Kita bersama insyaallah akan menyaksikan kemerdekaan Palestina insyaallah. Wallahi insyaallah tidak akan, kalau menurut saya ya, sangat optimis, tidak akan sampai 20-30 insyaallah Palestina akan merdeka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita semua juga ikut andil dalam perlawanan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Jangan cuma begini. Orang Indonesia Masya Allah biasanya kalau dia sedih dia bilang apa? Kasihan Palestina. Atau contoh kita bilang, begini ya. Tahu ini? Kalau di Indonesia ini artinya sedih kan? Sayang. Kalau di Arab sebaliknya. Namanya budaya kan? Kalau Arab orang bilang itu artinya jangan, melarang. Kayak misal anak itu pegang korek dia main. Saya bilang, jangan. Di sini artinya sayang, sayang Habibi, sayangku, Habibi, jangan cuma bilang kasihan Palestina, tidak cukup. Saat ini ada yang lebih penting. Di situ pembunuhan besar. Jumlah masjid yang di bumi haluskan 1000 masjid. Rumah warga 400.000 rumah yang di bumi haluskan. Israel ingin menghapuskan semua. Makanya jangan cukup dengan doa dan rasa sedih. Apapun yang kita mampu saat ini, inilah waktunya.
Wallahi, bukan besok. Jangan menunda-nunda. Besok insya Allah. Nanti insya Allah. Kata nanti tidak bisa menjadi obat. Dan mohon maaf, minta tolong jangan sampai kita bosan atau capek. Kemarin Ustaz di masjid yang satu lucu ya, ada di masjid yang di luar pulau di Makassar. Ada seorang ibu, dia ingin menyumbang untuk Palestina. Dia mau bantu kan? Di situ banyak orang yang lagi kedinginan atau misal lapar atau haus gara-gara perang tersebut. Mereka itu membutuhkan. Kita membantu mereka, menjadi jembatan, membantu mereka di sana. Nah, apa katanya ibu di sana? Ustaz, bagaimana ini ya? Saya sudah membantu Palestina 3 kali. Terus bagaimana ibu? Dia bilang, kenapa Palestina belum merdeka? Allahu Akbar. Apa saya harus jawab? Apa saya bilang? Saya bilang, ibu, begini. Kapan kamu lihat Amerika berhenti menolong Israel, kamu bisa berhenti. Bagaimana? Deal? Dia bilang deal, sepakat. Subhanallah. Itu Amerika. Setiap hari lihat gudang-gudang senjata berkurang, langsung dikasih isi full. Itu gudang-gudang senjata di Israel bersendawa terus. Kenapa? Penuh, full, tidak boleh kurang. Sedangkan kita ini umat Islam jumlahnya 2 miliar. 2 miliar yang berapa juta Ustaz? 2000 juta. 2000 juta? Oh, banyaknya umat Islam, Masya Allah. Kalau kita menyumbang 2 kali, kali pertama 10.000, kali kedua 20.000, rugi ini sampai kapan urus Palestina? Ya Allah, minta ampun Palestina ini. Wallahi, serius ya. Banyak jamaah bilang, pusing kepalaku. Sampai kapan Palestina? Sampai di lampu merah itu Palestina apa? Di masjid mana Palestina? Ya ini waktunya. Saya sendiri orang Palestina, kadang di lampu merah bilang Palestina, anak buka jendela menyumbang untuk Palestina. Dia bilang, Pak dari mana? Saya dari Palestina, tapi saya bantu Palestina. Serius ikhlas, bukan riak-riaan. Saya bantu. Walaupun saya belum yakin apakah ini sampai tidak, tapi ikhlas. Yang penting dari hati saya yang kecil, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baru saya yakin pasti kalau kita semua saat ini ada andilnya kita walaupun sedikit, kita semua tidak akan jadi miskin. Betul? Nah, baru paling maksimal yang kita bisa lakukan saat ini adalah doa dan harta. Ada lebih? Doa dan harta. Ada lebih? Menurut saya tidak ada lebih dari doa dan harta. Sedangkan di Palestina di sana mereka lagi menyumbang darah dan jiwa. Coba kita bilang contoh ya. Hari ini jamaah sekalian, kita akan membuka peluang penggalangan jiwa untuk Palestina. Hah? Penggalangan apa? Iya, jiwa. Ada yang siap? Coba. Tunggu dulu Ustaz. Saya kumpul dulu ini. Kumpul apa? Jiwa. Di Palestina di sana orang dermawan dengan jiwanya, dengan darahnya demi Masjid Aqsa Mubarak. Paling kita harta kita, doa kita, hal yang dianggap masih sangguplah, masih bisalah. Makanya insyaallah taala kita bersama-sama insyaallah. Coba kita angkat sababah ini ya. Sama-sama ya. Kita angkat tauhid kita. Bismillah. Kita bersama. Satu saf. Satu jiwa. Satu hati. Sampai Al-Aqsa merdeka. Sampai Al-Aqsa merdeka. Takbir. 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 Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Wahayakumullah. Dan sampai jumpa insyaallah. Kalau bukan di sini, insyaallah di Masjid Aqsa Mubarak. Allahumma amin. Ustaz, lau hunaka majalis soal atau masyabah, tafadhal ya. Dari tim LMI, monggo Ustaz untuk terkait lelang donasi untuk Palestina. Monggo. Jadi Bapak Ibu sekalian, insyaallah
kita nanti akan secara langsung setelah ini kita akan lelang donasi juga dengan syal maupun dengan mushaf ya yang akan langsung disalurkan oleh LMI Lasnas ya, Lembaga Amil Zakat Nasional LMI yang secara resmi ya juga melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Monggo pada seluruh tim dari LMI kami persilahkan untuk maju ke depan dan Bapak Ibu bisa menyiapkan infak terbaiknya untuk saudara kita di Palestina. Mana? Ustaz Muhaimin? Oh ini. Silahkan secara teknis ini seperti apa? Monggo Ustaz Imbang atau yang Pak Seri? Monggo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembukaan derek ingkang ngajeng untuk menyingkat waktu, insyaallah bismillah kami dari Lembaga Amil Zakat Lasnas LMI Magetan akan mengadakan kegiatan pelelangan untuk berdonasi yang ditujukan kepada saudara kita di Palestina. Untuk itu ini ada beberapa bahan untuk lelang, bukan barangnya tapi ya jangan lihat barangnya tapi donasi kita kepada saudara kita itu yang lebih penting karena ini hanyalah sarana untuk sebagai bukti kita di dunia bahwa kita telah berdonasi kepada saudara kita di Palestina, tetapi pada intinya adalah amal ibadah kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu ini ada lukisan 3 lukisan, ada shell, ada Al-Quran. Insya Allah yang pertama kami buka untuk lelang lukisan. Ya. Untuk lelang lukisan yang besar insya Allah yang ditujukan oleh Ustadz Imbang, ini kita lelang sejumlah 10 juta. Kita buka dengan 10 juta. Jangan dilihat lukisannya, tetapi kita lihat keikhlasan kita untuk berdonasi kepada saudara kita di Palestina. Ini siapa yang berkenan, para jamaah yang berkenan bisa langsung maju untuk bisa mendonasikan. Tidak harus hari ini bayarnya, atau donasinya tidak harus hari ini uangnya, tapi komitmen kita untuk saudara kita ketika kita berdonasi siap untuk sejumlah 10 juta. Monggo, ada yang siap? 10 juta mungkin tidak berarti buat kita, tapi sangat berarti buat saudara kita di Palestina. Seperti itu. Kita buka 10 juta. Ada yang siap? Tidak harus hari ini, bisa besok bayarnya, bisa hari lusa, bisa seminggu lagi, tidak apa-apa. Bismillah, kita buka 10 juta, ada siap? Angkat tangan. Baik. Yang kedua, ada lukisan agak kecil. Ya. Sekali lagi, ini bukan kita lihat lukisannya, tapi kita lihat ini adalah manfaatnya. Karena donasi kita sekali lagi untuk kita saudara kita di Palestina. Baik, untuk yang agak kecil ini ada lukisan Masjid Palestina. Ini karya dari binaan kita dari Lasnas LMI, ada seorang tunadaksa. Dan ini adalah hasilnya. Kita buka lelang untuk lukisannya adalah 5 juta. Ada siap? Ada 2 lukisan, satunya adalah lukisan seorang ibu sedang memeluk anaknya. Ada yang siap? 5 juta. Sekali lagi, tidak harus hari ini. Tidak harus hari ini bayarnya. Bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Yang penting ada komitmen untuk saudara kita.
Dan tidak harus dibayar sekaligus. Langsung 10 juta tidak apa-apa. Langsung 5 juta tidak apa. Tapi dicicil 2 kali, 3 kali tidak apa-apa. Karena yang penting niatan kita. Sekali lagi, niatan kita untuk berdonasi kepada saudara kita di Palestina. Baik, kita buka 5 juta. Baik, kita lanjutkan. Kita buka dengan 5 juta. Ada yang siap berdonasi buat saudara kita di Palestina? Lelang 5 juta untuk lukisan. Baik, untuk selanjutnya. Dan mungkin nanti setelah acara ini, karena aku gak pengen diruwi wong akeh, boleh langsung menghubungi panitia. Langsung menghubungi panitia. Atau langsung datang ke kantor LMI Magetan juga bisa. Gitu. Untuk selanjutnya, kita lelang Al-Quran atau Shell sejumlah 500.000. Ada yang siap untuk berdonasi 500.000, insya Allah akan mendapatkan secara kenang-kenangan Shell ataupun Al-Quran. Bisa dipilih, bisa Shell ataupun untuk Al-Quran. Ada siap ibu-ibu, bapak-bapak untuk jamaah sedaya? Alhamdulillah. Tidak harus hari ini, 1, 2, oke, siap, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi siap? 8, 9, 10. Baik, ada 10 orang yang sudah siap untuk berdonasi 500.000. Ini ada Shell dan Al-Quran. Nanti mungkin setelah acara bisa menghubungi di panitia, nggih. Tidak harus berjubel seperti itu, nggih. Baik, sudah ada sisihkan 10 Al-Quran atau 10 Shell, nanti bisa dipilih. Ada lagi yang siap 500.000? 11. Terus ada lagi 12. Angkat tangan yang sudah. Oke, ada 12 orang, nanti bisa langsung menghubungi panitia. Baik, selanjutnya yang belum bisa mengikuti acara lelang ini bisa berkomitmen. Apa itu komitmen? Mas, bismillah, saya mau mendonasikan dana sejumlah sekian. Nanti bisa dihubungi panitia, ditulis nama dan nomor HP-nya. Nanti petugas bisa menghampiri ke rumah. Seperti itu. Kita bisa menjemput. Kalau ada yang siap cash hari ini, alhamdulillah. Tidak bisa cash hari ini, bisa di lain waktu. Tidak apa-apa. Oke? Alhamdulillah. Termasuk untuk lukisan ini. Baik. Sekali lagi, untuk lukisan ada 3. Baik, yang 10 coba 10 juta saya turunkan 9 juta. Ini cerita kemarin Syekh ketika di Madura ada yang siap berdonasi 100 juta. Tanpa ada apa-apa, 1 orang 100 juta. Masya Allah, subhanallah. Itu bukan berarti nilai dananya, tapi keikhlasannya, kesungguhannya, komitmennya untuk saudara kita di Palestina. Tapi alhamdulillah hari ini panjenengan semuanya juga mendonasikan di kota, insya Allah itu semuanya juga barokallah untuk saudara kita di Palestina. Walaupun sedikit ikhlas, banyak ikhlas, sedang-sedang banyak ikhlas. Semuanya yang penting ikhlas untuk saudara kita di Palestina. Semoga itu menjadi amal ibadah kita semuanya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah. Tadi saya sampaikan memang untuk lukisan yang besar ada 10 juta, saya turunkan 9 juta dan sebagainya. Baik, saya kasih kemudahan. Siapa yang angkat tangan coba sebutkan. Barangkali kami juga siap. Ada yang siap di atas 5 juta? Di atas 5 juta. Bisa yang besar.
Ada yang siap? Alhamdulillah. Semoga ini semuanya bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih atas waktunya dan berkenannya panjangan semuanya untuk bisa hadir di acara ini. Alhamdulillah, terima kasih Syekh, Ustadz. Terima kasih atas kerawuhannya Pangapunten. Satu pesan dari panitia tadi saya lupa. Sebenarnya Syekh ini juga mau bersama keluarganya. Sudah beberapa hari di Indonesia, berkeliling di Madura, di Malang, dan di berbagai tempat. Dan qadratullah, keluarga tidak bisa melanjutkan karena kondisi kesehatan. Jadi beliaunya dengan kecintaannya itu dengan kesungguhannya pengen hadir di sini sebenarnya. Tapi Allah berkenan untuk memberikan sakit dan beliaunya dirawat di Malang. Semoga Allah memberikan kemudahan, diberikan kesehatan sampai nanti kembali kepada di Palestina. Amin. Baik, sekali lagi kami dari Lembaga Las Ilmi menyampaikan mohon maaf karena qadratullah keluarga tidak bisa mengikuti sampai hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir mungkin ya Ustadz di Indonesia, karena setelah ini akan ada kegiatan di Magetan dan setelah itu beliaunya akan langsung terbang ke Palestina seperti itu. Dan itu ya ke Jakarta dulu baru ke Palestina seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Untuk lukisan mungkin yang berkenan bisa langsung menghubungi panitia. Terima kasih. Dari kami Las Ilmi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Heri atas pemaparannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata sudah ada yang menghendaki tadi lelangnya yang di atas 5 juta, tapi beliau tidak berkenan namanya disebut di majelis ini. Intinya Alhamdulillah sudah ada yang ngambil. Ya, nanti akan di follow up langsung oleh Lasnas LMI. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ikhtitaman bidu'aikum syekhna di al-jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا كريم. اللهم إنا نسألك في هذه الدنيا توبة قبل الموت وتوبة عند الموت وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصر أمة الإسلام أجمعين. انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مرضاهم ومبتلاهم وفك الكرب والحصار عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد إندونيسيا واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair Syekh ala doaikum. Terima kasih banyak doanya.
Dan orang Indonesia itu senang kalau didoakan, ditutup dengan doa dari kiai, dari syekh, itu senang. Marilah jamaah sekalian, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sekali lagi mewakili dari teman-teman Lasnas LMI mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas seluruh infak donasinya untuk Palestina, dan terima kasih sudah berkenan untuk bisa duduk bersama di sini, bisa mendengarkan langsung dari saudara kita dari Palestina. Baik. Sing oleh iki sing komitmen nek pengen berfoto karo saya enggak apa-apa ya. Oh iya, beri. Ya, Syekh, ada permintaan dari yang infak tadi pengen berfoto sama Syekh. Boleh ya, Insya Allah. Baik, bagi Bapak Ibu jamaah sekalian tadi yang ada request mau foto sama Syekh, nanti dipersilahkan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.